Alhamdulillah, alhamdulillahil qail innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina muhammadin di khalqin azim wa salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa alaina wa ala immatil muslimin wa amatihim ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita mengucapkan alhamdulillah sebagai wujud syukur atas semua nikmat karunia yang diberikan Allah kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini dengan nikmatnya kita bisa bersama-sama berada di dalam majelis yang sangat mulia, majelis yang sangat dicintai oleh Allah, majelis yang sangat dicintai oleh para malaikat-malaikat Allah, bahkan dicintai oleh Rasulullah SAW. Ini adalah anugerah yang harus kita syukuri. Mudah-mudahan Allah selalu menguatkan iman kita, Islam kita, sehingga kita kokoh menjadi orang yang semakin hari semakin meningkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, salah satu ciri ketakwaan manusia kepada Allah adalah orang yang memiliki istiqamah. Istiqamah artinya orang yang selalu konsisten, orang yang selalu berpegang teguh pada keyakinan yang diyakini oleh kita sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama istiqamah di dalam 3 hal. Yang pertama adalah istiqamah fil iman. Kita tidak boleh bergoyah iman kita sampai kapanpun. Sehingga tadi Allah katakan di dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Ketika manusia telah mengucapkan qalu rabbuna Allah, dia mengatakan bahwa Tuhanku hanya Allah. Summa istaqamu, kemudian dia beristiqamah. Dia tidak mengganti Tuhan selain Allah sampai hari akhir di mana menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh Allah dikatakan tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu. Para malaikat-malaikat tatanazzalu alaihim, berarti bukan hanya satu malaikat, ribuan malaikat. Sebagaimana Al-Quran juga mengisyaratkan ketika turunnya Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu warruh, turun kepada orang yang mati dalam keadaan istiqamah, sehingga malaikat-malaikat ini membisikkan pada orang yang istiqamah itu, alla takhafu wa la tahzanu, kata malaikat, jangan takut kamu, jangan sedih, wala takhafu. Kenapa? Kata malaikat, Allah telah menerima semua amalmu dan Allah telah menghapus seluruh dosa-dosamu. Bahkan malaikat membisikkan pada orang yang istiqomah itu, jangan khawatir, anak keturunanmu yang kau tinggalkan akan diberikan kehidupan yang baik.
karena istiqomah. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan Tuhan telah memberi kabar gembira kepadamu bahwa kamu akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini hebatnya istiqomah. Oleh karena itu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita sekarang mendapatkan kebaikan dalam hidup ini, jangan-jangan karena istiqomahnya orang tua kita dulu, istiqomah imannya orang tua kita dulu. Oleh karena itu kita harus mampu mewariskan kebaikan-kebaikan kepada anak dan cucu kita. Maka kita harus melakukan istiqomah itu, sebagaimana orang-orang saleh yang telah memberikan contoh dan telah menjadikannya istiqomah sebagai bagian dalam rangka menegakkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, inilah hebatnya faedah daripada istiqomah. Satu, di dalam keimanan. Kemudian yang kedua, istiqomah yang harus dibangun secara terus-menerus. Bukan hanya istiqomah di dalam iman, karena iman itu memang menjadi kunci surga. Sebagaimana ayat yang lain, Allah firmankan, innal ladzina amanu wa 'amilus sholihah wa ahbisu ila rabbihim. Jadi iman ini memang kunci, menjadi kuncinya surga. Maka ada ungkapan miftahul jannah la ilaha illallah, kuncinya surga itu adalah la ilaha illallah. Artinya iman dengan benar, iman dengan murni, iman yang tidak dicampuri dengan kesyirikan sekecil apapun. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Inilah iman yang dimaksud oleh ayat tersebut. Kemudian yang kedua, istiqomah yang harus dibangun oleh umat yang telah menyatakan dirinya iman kepada Allah adalah istiqomah fis syariah. Istiqomah di dalam syariat, aturan-aturan yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Sholat kita. Ketika kita melaksanakan sholat, jangan sampai kita menjadi orang yang sholat tapi masuk neraka. Karena Quran sendiri mengisyaratkan dan Quran mengingatkan kita, fawailul lil musallin, na'udzubillah. Neraka wel itu buat orang yang sudah sholat. Musallin artinya orang yang sudah melakukan sholat. Kenapa orang yang sudah sholat tetapi dia masuk neraka? Di antaranya alladzina hum yura'un. Karena sholat kadang-kadang dipermainkan oleh setan. Sholat itu bisa diriakkan. Makanya Rasulullah mengatakan salah satu di antara ibadah yang sulit kena riak, itu di antaranya adalah as-saum. Kita kadang-kadang sholat ini kena penyakit riak. Dengan berharap disanjung orang, dengan berharap agar mendapatkan pujian orang-orang yang dekat dengan kita. Dan ini salah satu di antara syariat istiqamah fis syariah, baik syariah yang menyangkut tentang ubudiyah ataupun syariah yang menyangkut tentang muamalah, transaksi-transaksi yang dibangun di dalam syariat Islam, itu bagian dalam rangka menegakkan syariah, istiqamah fis syariah. Kemudian yang ketiga, kita juga harus istiqamah. Bukan hanya imannya yang istiqamah, bukan hanya syariahnya, sholatnya, puasanya, tetapi yang harus dibangun, yang harus diistiqomahkan di dalam kehidupan kita, agar kita mendapatkan kemuliaan tadi, sebagaimana Al-Quran isyaratkan, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang ketiga adalah syariah, tentu di dalam istiqamah fil ikhlas. Iman kita juga harus ikhlas, syariah kita juga harus ikhlas. Maka di dalam Al-Quran diisyaratkan dalam surat Al-Baqarah awal, Allah mengatakan, aminu kama amanan nas. Kalau kamu iman, imanlah seperti manusia. Para sahabat ini ingin mendapatkan penjelasan siapa manusia yang dimaksud dalam ayat itu.
Aminu kama amanan nas. Imanlah kamu seperti imannya manusia. Yang dimaksud adalah imanu ashabi Rasulillah. Ka Abi Bakir, wa Umar, wa Utsman, wa Ali, wa baqiyatus sahabah. Apa makna imannya para sahabat? Imannya manusia seperti para sahabat. Para sahabat pilihan ketika dia masuk Islam, ketika dia iman, dia tidak pamrih dengan apapun. Dia tidak ingin mendapatkan kemasyhuran dari masuknya pada agama Islam. Dia tidak ingin mendapatkan agar masuk Islam menjadi tambah kaya raya. Bukan. Tapi betul-betul tulus. Imannya hanya karena Allah. Ini yang maksud amanu kama amanan nas. Oleh karena itu ketika membangun keistiqomahan di dalam keimanan, membangun istiqomah di dalam syariah, itu harus istiqomah di dalam ikhlas. Makanya Rasulullah SAW pada satu hari ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, Al-Quran yang diturunkan Allah kepadamu, di antara ayat-ayat yang kau terima, yang Allah turunkan itu, di antara ayat apa yang paling terasa berat engkau rasakan? Rasulullah menjawab, ayat-ayat yang terasa aku merasa berat, dan bahkan rambutku ini memutih setelah ayat-ayat tentang istiqomah itu turun. Sebelum ayat-ayat itu turun, rambutku masih berwarna hitam. Tapi setelah ayat-ayat menerangkan tentang istiqomah, maka berubahlah sebagian warna rambutku. Ini saking apa? Terasa beratnya untuk menjaga istiqomah. Oleh karena itu hadirin jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya untuk kita, tetapi untuk anak-anak kita, keturunan kita. Karena Al-Quran mengisyarahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kita diperintahkan oleh Allah itu untuk menjaga diri kita dalam keimanannya, menjaga diri kita di dalam istiqomahan syariat dan keikhlasannya, dan wa ahlikum, keluarga kita. Karena diharapkan kita ini bukan hanya di dunia kebersamaan kita bersama dengan anak-anak kita, tetapi ada kebersamaan bertemu nanti dengan anak-anak kita. Karena manusia itu diantaranya ada orang yang ketika di dunia bertemu satu rumah, setiap hari makan bersama, tetapi di akhirat ada yang tidak ketemu, dia harus berpisah. Ada manusia yang ketika di dunia bertemu, tetapi di akhirat dia tidak ketemu. Na'udzubillah. Maka kita harus jaga keimanan kita. Yang harus kita sambung iman kita kepada Allah dan ibadah kita kepada Allah. Boleh Bapak dan hadirin jamaah, kuburan kita berbeda, tetapi iman kita yang tidak boleh berbeda. Banyak di akhir zaman ini orang hanya suka mengumpulkan kuburan, bapaknya, ibunya bersama di tempat kita, tapi tidak pandai mengumpulkan iman. Padahal yang mengumpulkan kita dunia akhirat itu adalah iman. Ini yang dijanjikan oleh Allah. Alhaqnahum biiman. Jadi Tuhan itu berjanji akan mempertemukan kita apabila kita bisa mempertemukan iman di antara kita. Ada dua golongan yang di dunia tidak pernah ketemu, tetapi nanti di akhirat kita akan ketemu. Kita sekarang belum pernah ketemu sama Rasulullah. Kita belum pernah ketemu dengan Imam Syafi'i. Kita belum pernah ketemu dengan Abu Bakar. Kita belum pernah ketemu dengan Umar bin Khattab. Tapi nanti besok, ketika kita kembali kepada Allah, insya Allah akan ketemu. Karena apa? Karena apa yang kita lakukan sekarang, ini adalah bagian dalam rangka meneruskan ajaran dan tuntunan beliau. Maka akan dipertemukan. Kita berharap kita di dunia ketemu, di akhirat ketemu. Mudah-mudahan Bapak dan hadirin yang dimuliakan Allah, ini yang paling nikmat tentunya. Yang keempat, ada orang yang memang di dunia tidak pernah ketemu, apalagi nanti di akhirat. Seperti apa? Orang yang iman dan orang yang tidak iman. Hadirin, mudah-mudahan sekali lagi kita menjadi orang yang istiqomah dalam iman, istiqomah dalam syariah,
istiqomah di dalam keikhlasan. Sehingga mudah-mudahan Allah selamatkan dan Allah selalu mudahkan setiap kita akan melaksanakan perintah Allah, dan Allah mudahkan setiap kita akan menjauhi larangan-larangan Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahil mu'ayyadis sabirin wa muyassiris syakirin, ahmaduhu ala ma an'ama wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi muntahad duhur salatan wa salaman daiman bila fana wala futur tasliman katsira. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ittaqullaha haqqa taqwah. Ittaqullaha haqqa taqwah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka ala sayyidina Muhammadin wa ala ali ta'atik ajma'in. Allahumma ighfir lana walil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal alwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir alaihim wa da'i adyanihim wa akhrijhum min daiqis sujud ila sa'ati awtanihim wa la taj'alhum fitnatan lidh-dhalimin wa najihim birahmatika minal qaumil kafirin wa najihim minal qaumil fasikin wa najihim minal qaumil zalimin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa afina wal muslimin wa afina wal muslimin, khususan muslimin fi Falastin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Allah, habibil imana wat taqwa wa zayyin fi qulubina wa kari ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minasy syakirin min ahli ta'ah wal ibadah wal istiqamah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim yadhkurukum washkuruni ma yazidkum wa la dzikrullahi 'ajala akbar.